Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar mudah di Pernik Matematika bersama Rini Waraswati. Kali ini kita akan membahas masalah pertidaksamaan rasional. Karena pertidaksamaan itu nanti kita menggunakan 4 simbol ini ya. Nah, untuk membedakannya nanti ada 2 bentuk soal. Kenapa ini disebut pembilang penyebut? Karena nanti pertidaksamaan rasional itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan bentuk pecahan ya. Yang membedakan adalah adanya tanda sama dengan pada tanda pertidaksamaan. Untuk yang pertama, pembilang dibagi penyebut lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan 0. Langkahnya adalah yang pertama, pembilang sama dengan kan 0, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nanti buatlah garis bilangan. Dari garis bilangan itu tulis himpunan penyelesaiannya. Kemudian bentuk yang kedua, pembilang dibagi penyebut kurang dari atau lebih dari 0 tanpa sama dengan. Langkahnya hampir sama, namun di sini yang membedakan adalah nomor 1. Di sini pembilang tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, penyebut juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian buat garis bilangan. Yang terakhir adalah tulis himpunan penyelesaian dari garis bilangan tersebut. Kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu 2x dikurangi 4 dibagi x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Ingat tadi kalau ada sama dengannya, maka harus kita buktikan 4 langkah ya. Yang pertama adalah pembilang sama dengan 0. Pembilangnya adalah 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Cari nilai x-nya. 2x sama dengan 4, maka x-nya ketemu 4 dibagi 2 adalah 2. Ya. Kemudian yang kedua, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebutnya adalah x dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi kita nanti ada 2 daerah atau 2 titik yang harus kita gambar di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu kita menggambar garis bilangan dari daerah tersebut. 1 dan 2. Nah, di sini harus kita bedakan. Kalau sama dengan berarti dia bulatan penuh. Kalau tidak boleh sama dengan, maka di sini harus kita lubang. Jadi tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, setelah itu untuk menentukan daerah, di sini ada 3 bagian ya. 3 bagian yaitu di bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita harus menentukan positif negatif dari daerah tersebut. Cara yang paling mudah adalah ambil 0 ya. 0 adalah di daerah sebelah kirinya angka 1. Di sini adalah 0. Nah, kita masukkan untuk ngecek ya. Untuk ngeceknya adalah kita masukkan 0 ke dalam soal. 2 kali 0 dikurangi 4 dibagi 0 dikurangi 1. Di sini adalah negatif 4 dibagi negatif 1 yaitu 4. 4 ini adalah positif. Maka daerah yang terletak bilangan 0-nya itu adalah positif. Maka di sini kita tulis positif. Kemudian selang-seling. Kemudian daerah kedua berarti negatif, daerah ketiga adalah positif. Nah, begini. Kemudian untuk menentukan daerahnya yang kedua, setelah positif negatifnya sudah terbentuk, maka lihatlah tanda di soal. Tanda di soal adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari kita pilih yang positif. Jadi 2 arahnya adalah ke positif, kemudian 1 arahnya juga ke positif. Tapi di sini adalah ada tanda lubangnya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang keempat ya. Himpunan penyelesaiannya adalah bagaimana? Masing-masing ke arah yang berbeda, sehingga bisa dituliskan x kurang dari 1 atau x lebih dari ada sama dengannya, sama dengan 2. Inilah hasil penyelesaian dari contoh nomor 1. Soal yang kedua adalah 3x min 5 dibagi x min 1 kurang dari 2.
agak beda dengan soal yang tadi ya. Nah, sekarang posisikan ruas kanan harus sama dengan 0, sehingga 3x dikurangi 5 dibagi x min 1, 2 nya saya pindah, kurang dari 0. Nah, karena 2 nya bukan pecahan, maka kita buat pecahan dengan cara mengalihkan dengan penyebut yang ada dan membagi dengan penyebut yang ada, x min 1 ya, sehingga nanti penyebutnya sama. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya dua-duanya dan menyederhanakan yang atas. 3x dikurangi 5 dikurangi dengan 2x, dikalikan satu-satu, min kali min plus 2, kurang dari 0. Sehingga yang atas 3x dikurangi 2x adalah x. Negatif 5 ditambah 2 adalah negatif 3 dibagi x min 1 kurang dari 0. Nah, setelah ini bagaimana? Langkah yang pertama sesuai dengan yang atas tadi ya, yaitu pembilang tidak boleh sama dengan 0, sehingga x dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 3. Ini titik yang pertama nanti yang kita gambar. Yang kedua, penyebutnya juga tidak boleh sama dengan 0. X min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini titik yang kedua. Langkah yang ketiga, sama buat garis bilangan, yaitu 1 dan 3. Karena tidak boleh sama dengan, berarti semuanya adalah nanti lubang, bukan penyelesaian ya. Nah, kemudian menentukan plus min plus dari daerahnya. Ini sama mempunyai 3 daerah, 1, 2, dan 3. Kita cobakan aja angka 0 yang paling mudah ya, yaitu dimasukkan ke dalam soal. Jadi ceknya 3 kali 0 dikurangi 5 dibagi 0 kurangi 1 sama dengan negatif 5 dibagi negatif 1, berarti 5 yaitu positif ya. Berarti daerah yang pertama adalah positif, negatif, positif, berarti yang berselang-seling. Kemudian himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita menentukannya dari soal yang diminta adalah kurang dari, yang kita pilih yang negatif. Di sini yang 3 juga yang kita pilih yang negatif ya. Sehingga karena sama-sama arahnya menuju ke negatif, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan 1 kurang dari X kurang dari 3. Gini ya, tanpa sama dengan, karena soalnya juga tanpa sama dengan. Mudah kan? Contoh yang terakhir dari pertidaksamaan rasional adalah x kuadrat min 2x min 8 dibagi dengan x kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Kalau ruas kanan sudah 0, itu berarti langsung bisa menuju ke langkahnya ya. Sehingga langkah yang pertama pembilangnya sama dengan 0 ya. Jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau seperti ini, mau nggak mau harus kita faktorkan. Di sini adalah x. 8 itu berapa kali berapa? Kalau saya jumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Maka di sini 4 kali 2 adalah 8. Supaya ini negatif, yang satu harus negatif, yang satu positif. Sehingga x dikurangi 4 sama dengan 0. Nilai x-nya sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya x ditambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 2. Ini adalah titik-titik yang kita peroleh nanti yang dimasukkan ke dalam garis bilangan. Kemudian yang kedua, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4 tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian ini kalau kita faktorkan, x dikurangi 2, x ditambah 2 sama dengan, tidak boleh sama dengan 0. Kita buat nilai x-nya 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 2. Atau yang satunya x ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0, x-nya tidak boleh sama dengan
negatif 2. Nah, berarti nanti ada 4 titik yang harus kita gambar dalam garis bilangan ya. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, kita menggambar di garis bilangan. Angkanya adalah negatif 2, 2, dan 4 ya. Di sini kebetulan negatif 2-nya ada 2. Yang satu sama dengan, yang satu tidak sama dengan. Kalau ada 2 semacam ini, maka yang kita pilih adalah yang tidak sama dengan, sehingga di sini adalah lubang. Sedangkan 2 di sini juga lubang, yang keempatnya yang sama dengan, berarti bulatan penuh. Nah, sekarang langkah berikutnya untuk menentukan nilainya, kita tahu di sini ada 4 daerah, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 daerah. Untuk menentukan positif negatifnya, seperti contoh-contoh yang lain, yaitu kita ambil titik 0. Titik 0 adalah di sini ya. Titik 0 di sini kita masukkan atau kita cek di soal. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 dibagi 0 kuadrat dikurangi 4, hasilnya adalah ini 0, negatif 8 dibagi negatif 4, yaitu 2. 2 adalah positif. Maka daerah di sini adalah positif, negatif, positif. Jika di sini ada 2 nilai yang sama, maka sebelah kanan dan kiri dari nilai itu adalah tetap positif ya. Ini yang harus diingat-ingat dan jadikan patokan ya. Sehingga sekarang menentukan himpunan penyelesaiannya. Bagaimana? Yang keempat ya. Keempat, himpunan penyelesaian, yaitu tandanya soal adalah lebih besar sama dengan. Untuk 4 berarti dia menuju ke positif. Kemudian untuk negatif 2 ya, itu juga ke arah positif juga ya, ke arah positif. Kemudian untuk yang angka 2 juga ke arah positif, sehingga ke sini. Nah, berarti ada 3 himpunan penyelesaian nanti. Yang pertama adalah negatif 2 semakin ke kiri semakin kecil, berarti X kurang dari negatif 2. Atau sekarang yang tengah. Yang tengah adalah interval antara negatif 2 dan 2. Sehingga dalam penulisannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Tanpa sama dengan ya. Kemudian yang terakhir, atau 4 semakin ke kanan berarti X-nya lebih besar dari 4. Nah, karena di situ penuh berarti ada sama dengannya. Nah, untuk nomor 3 ini berarti ada 3 himpunan penyelesaian. Ya, mudah kan ya? Itulah tadi contoh-contoh dari pertidaksamaan rasional. Semoga bermanfaat dan menjadikan kalian paham. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.